Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Susahnya Merendahkan Diri dan Menghormati Allah. Saudara, betapa susahnya yang namanya merendahkan diri dan menghormati Allah. Bahkan sangat susah. Kenapa? Karena merendahkan diri di hadapan Tuhan itu tidak cukup hanya dipahami secara nalar dalam mengenal Dia. Kalau kita hanya memiliki pengetahuan di dalam nalar dan pikiran tentang Tuhan, kita tidak bisa merendahkan diri di hadapannya dengan benar. Kita tidak bisa menghormati Dia dengan benar. Bisa saja banyak pengetahuan yang kita ketahui tentang Tuhan. Misalnya sejak lahir sudah Kristen, remaja aktif dalam pelayanan, sekolah teologi dalam beberapa strata, dari strata 1, 2, 3, dan memiliki prestasi yang baik dalam studi. Tetapi hal itu sebenarnya tidak membuat kita otomatis bisa sungguh-sungguh dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan secara benar. Jangan menganggap bahwa hal itu membuat kita benar-benar bisa menghormati Allah. Saudara, pengetahuan memang penting, tetapi itu bukan segalanya. Dalam hal ini, yang kita benar-benar perlukan bukan hanya pengenalan di dalam pikiran, melainkan juga rasa di dalam perasaan, di dalam jiwa, di dalam hati kita. Nalar kita pun bisa bertemu atau diisi dengan pengetahuan tentang Allah. Pikiran kita bisa bergelut dengan studi mengenai Allah atau mengenai Tuhan. Namun, itu bukan berarti kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menghormati Allah. Merendahkan diri dan menghormati Allah itu menyangkut rasa. Dan rasa itu bisa terbangun ketika kita menyediakan diri menemui Tuhan atau berhadapan dengan Tuhan dalam ruang pertemuan dengan Tuhan. Lebih jelasnya begini, kalau kita mau mengenal seorang tokoh, bisa dengan membaca biografinya lengkap berulang-ulang. Akhirnya kita bisa kagum. Tetapi belum tentu kekaguman kita benar. Belum tentu rasa hormat kita kepada tokoh itu benar. Dibandingkan kalau kita bisa bertemu muka dengan muka, hidup bersama, bersentuhan secara langsung, dan berdialog dengan tokoh tersebut. Hubungan kita dengan Tuhan sama. Kita bisa merendahkan diri dan menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Kalau kita bisa bersentuhan langsung dengan Dia, yang mana di sana ada rasa, melibatkan perasaan kita. Dan itu berarti hati, jiwa kita harus merasakan bahwa Tuhan Allah bukan sekedar objek pengetahuan. Dia bukan hanya tema sebuah pembahasan, tetapi Dia adalah pribadi yang hidup, pribadi yang nyata, yang harus kita alami secara langsung. Jadi saudara, tidaklah cukup kalau hanya pikiran atau nalar kita isi dengan pengetahuan tentang Tuhan. Maka tidak bisa tidak kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu proses panjang yang harus kita bangun secara terus-menerus dengan tiada henti. Dari perjumpaan itulah
akan timbul rasa di dalam jiwa. Ada rasa kagum, rasa hormat, rasa cinta dalam hati kita. Maka penyembahan kita akan bergairah secara natural, bukan karena terpaksa atau hal lain. Disitulah hormat kita kepada Tuhan baru benar, bukan sandiwara, bukan hanya di bibir. Karena bisa saja orang menyusun kata-kata yang indah tentang Tuhan, menyusun kalimat doa yang indah, dengan kalimat-kalimat yang bagus, tetapi itu semua hanyalah kalimat. Kekayaan dari bahasa yang dimiliki pendoa itu hebat. Ya, ingat, orang yang berdoa mengucapkan kalimat doa belum tentu adalah seorang pendoa. Bisa ya, bisa tidak. Bahkan bisa juga loh orang berkhotbah dengan kalimat-kalimat yang hebat. Tetapi pertanyaannya, apakah ada rasa yang benar? Bukan dari fantasi di pikiran, melainkan rasa yang benar. Saudara, ini tidak bisa dijelaskan. Tetapi kita terus bertumbuh. Maksud saya ketika kita terus bertumbuh, ada di hadapan Tuhan terus-menerus dalam waktu yang panjang dan lama, kita baru tahu apa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan secara benar. Dia Maha Tinggi, dan betapa tidak berartinya kita dibandingkan Allah. Betapa rendah, hina, dan jauh di bawah. Di situ kita baru mengerti apa artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menghormati Dia. Oleh sebab itu, jangan tidak ada waktu untuk berdoa. Setiap hari harus ada waktu khusus yang kita sediakan untuk berdoa, berhadapan dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Saudara, benarlah apa yang dituliskan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Bagaimanapun keadaan kita, sebesar apapun kesibukan kita harus memiliki waktu. Kita harus bisa menyediakan waktu untuk melatih, membangun diri kita agar kita bisa benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah secara nyata. Percayalah saudara, dengan begitu kita akan memiliki rasa kagum, rasa hormat, dan kita akan bisa merendahkan diri secara benar di hadapan Tuhan. Memang betapa susahnya untuk itu, tetapi ingat, Roh Kudus selalu menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.